Selamat pagi, perkenalkan saya Betty Novitasari, kelas 01 NPM 1910035, mata kuliah non-litigasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi arbitrase. Dalam suatu perjanjian antara para pihak atau suatu hubungan bisnis, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa seringkali terkait mengenai cara melaksanakan klausal-klausal perjanjian, apa isi perjanjian, ataupun disebabkan hal lainnya di luar yang diatur dalam perjanjian. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, ada beberapa cara yang biasanya dapat dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan, dan arbitrase. Arbitrase sebenarnya sudah ada dan telah dipraktekkan selama berabad-abad. Bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum Masehi. Namun definisi pasti mengenai apakah arbitrase itu masih saja ditemui begitu banyaknya perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase. Pengertian arbitrase yaitu arbitrase berasal dari kata arbitrare atau bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Menurut Abdul Qadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikan dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter, yang ditunjukkan secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak yang menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Dan pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin pentingnya yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan suatu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani. Dalam beberapa arbitrase, pengertian arbitrase tersebut dapat dikemukakan bahwa ada beberapa unsur kesamaan. Yang pertama, adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa, baik yang akan terjadi maupun telah terjadi kepada seseorang dan beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan. Dan yang kedua, penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. Dan yang ketiga, putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat, final dan banding. Pada dasarnya, arbitrase dapat berwujud dalam dua bentuk. Yang pertama, yaitu klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau factum de compromitendo. Yang kedua, suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa, atau akta kompromis. Lalu, objek arbitrase. Objek perjanjian arbitrase atau sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak milik intelektual.
kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku 3 Bab ke-18 Pasal 1851 sampai dengan 1852. Jenis arbitrase. Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara atau ad hoc maupun arbitrase melalui badan permanen atau industri. Arbitrase sementara dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau UNCITRAL Arbitration Rules. Pada umumnya, arbitrase sementara ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase sementara perlu disebutkan dalam sebuah klausal arbitrase. Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal sebagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce atau ICC di Paris, lalu Arbitration Rules dari The International Center for Settlement of Investment Disputes atau ICID di Washington. Lalu badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrasenya sendiri-sendiri. Kelebihan dan kelemahan arbitrase. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terdapat beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan melalui proses peradilan, yaitu yang pertama, kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Kedua, keterlambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administrasi dapat dihindari. Tiga, para pihak dapat memilih arbitrer yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil. Dan keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. Dan yang kelima, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat dikenakan secara langsung. Selain keunggulan di atas, arbitrase juga mempunyai kelemahan, yaitu masih sulitnya upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase, padahal pengaturan untuk eksekusi arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas. Ini khususnya terjadi di Indonesia dari praktek arbitrase yang sudah berjalan selama ini. Selain itu, di negara-negara tersebut atau negara-negara tertentu, proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Beberapa kelemahan dari arbitrase adalah yang pertama, arbitrase belum dikenal secara luas baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contoh, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dan kiprah dari lembaga-lembaga seperti BANI, Basarnas, dan P3BI. Dan yang kedua, masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai sehingga enggan memasuki perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada. Dan yang ketiga, lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya. Dan yang keempat, kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur waktu, perlawanan, gugatan, pembatalan, dan sebagainya. Dan yang kelima, kurangnya para pihak memegang etika bisnis sebagai suatu mekanisme ekstrajudikal. Arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis seperti kejujuran dan kewajaran. Pelaksanaan arbitrase. Yang pertama, putusan
arbitrase nasional. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada dasarnya, para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya. Putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final, dan mengikat. Dan yang kedua adalah putusan arbitrase internasional. Arbitrase internasional adalah suatu penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral. Pada mulanya, pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di Indonesia didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927 dan pemerintahan Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa konvensi berlaku juga di wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1958 di New York ditandatangani Convention on the Recognition and Enforcement of Fair Arbitral Award. Mungkin itu penjelasan materi arbitrase dari saya. Mungkin ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf.